Pernahkah merasa hidup ini penuh dengan misteri dan ujian yang sulit dipecahkan? Tahukah kalian bahwa di balik setiap kesulitan yang datang, sebenarnya tersimpan sebuah rahasia besar yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang dipilih oleh Sang Ilahi. Di kajian hari ini, mari kita selami bersama-sama hikmah dan petuah yang terkandung dalam perjalanan spiritual ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa syahbihi ajma'in, amma badu. Saya sampaikan luar biasa buat sahabat semula jadi, yang mana kalian sejatinya memiliki kemampuan khusus yang orang lain belum tentu memilikinya. Hal ini terjadi tanpa kalian sadari. Kok bisa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam proses tumbuh dan berkembangnya setiap apapun yang ada di alam ini sudah menjadi kewajaran hukum sebab dan akibat. Atau dalam Islam hal ini disebut sebagai sunnatullah. Begitupun dengan manusia, lihat tumbuh dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam proses inilah yang benar-benar harus kita sadari, bahwa setiap diri manusia masing-masing telah mengemban misi dari Sang Ilahinya sebagai khalifah penyempurnaan segala ciptaannya. Bagi mereka yang dipilih Sang Ilahi sebagai tonggak tegaknya agama, misalnya para nabi dan para waliullah, proses perjalanan mereka itu lebih berat ketimbang dengan manusia pada umumnya seperti kita ini. Namun, harus benar-benar dipahami, sistem kerja seperti ini akan terus hadir, walaupun pintu kenabian dan kerasulan telah ditutup dengan hadirnya Sang Nabi Pamungkas akhir zaman, Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia saat ini, kita sebagai umatnya harusnya menyadari bahwa ilham ilahi akan terus hadir pada jiwa hamba-hambanya. E-learning adalah wujud menuju ciri-ciri orang yang dipilih oleh Sang Ilahi. Adalah mereka yang mampu dan diberi kekuatan dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidupnya. Sebentar, jangan tengok kanan kiri dahulu. Kajian ini bukan untuk tunjuk sana dan tunjuk sini, tetapi lihatlah proses ini pada diri kita sendiri. Di Indonesia misalnya, pada saat kita ditimpa permasalahan hidup, apakah kalian dikuatkan iman atau malah sebaliknya? Coba diteliti baik-baik, dikuatkan ataukah dilemahkan? Kalau dikuatkan, alhamdulillah, berarti saat ini kalian sedang berproses menjadi orang yang dipilih oleh Sang Ilahi. Tetapi, kalaupun sebaliknya yang terjadi, jangan berkecil hati, sebab kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib suatu kaum karena mereka tidak merubah nasibnya sendiri. Jadi, segera perbaiki hukum sebab akibat atau sunnatullah akan berlaku bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh kembali kepada jalan Sang Ilahinya. Niscaya pintu-pintu rahmat akan terbuka,
dan segala apapun permasalahan yang sedang kalian alami akan segera mendapatkan jalan keluarnya yang paling terbaik, sehingga hati dan pikirannya selalu tenang dan tenteram dalam setiap kejadian yang ia alami. Tetapi efek hukum sebab dan akibat ini akan menjadi lebih fatal apabila ia tidak menyadari atau tidak mau kembali kepada jalan ilahi. Maka penderitaan dari permasalahan hidupnya akan terus berlangsung. Walaupun secara zahir perhatiannya ia menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dari segala bidang, tetapi pada sisi batiniah, yang orang inilah semiskin-miskinnya manusia, sebab tidak ada ketentraman sedikit pun pada dirinya. Setiap hari hatinya selalu was-was dan jauh dari kata damai. Padahal kata Nabi, sebaik-baiknya rezeki adalah rezeki yang cukup. Nah, sahabat semula, jadi orang yang dipilih Sang Ilahi adalah mereka yang terpanggil untuk selalu membantu orang lain, terlepas dari apapun balasan yang akan ia terima dari orang yang telah dibantunya. Percayalah, bila ciri-ciri ini ada pada dirimu, hidupmu akan penuh dengan keberkahan dan keberlimpahan. Ia tidak akan menemukan kesulitan lagi. Tetapi kembali prosesnya memang tidak mudah, karena dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Namun, perlahan tapi pasti terhadap orang yang dipilih akan mulai terangkan cahaya nur ilahi, akan mulai memancar dari wajahnya. Secara singkatnya, orang-orang pilihan adalah orang-orang yang ditentukannya untuk dianugerahi keselamatan. Sebagaimana firman-Nya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan, dan tiada pula dia bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepadanya. Ternyata para sahabat semula, jadi ada 6 tanda bahwa dirimu memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengingat akan sunnatullah. Menyadarkan bahwa proses tumbuh dan berkembang adalah bagian dari sunnatullah, hukum sebab dan akibat yang berlaku pada semua yang ada di alam ini, termasuk manusia. Hal ini dapat menguatkan keyakinan bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki hikmah di baliknya. Dan yang kedua yaitu pemahaman tentang misi kehidupan. Menyadarkan bahwa setiap individu memiliki misi yang harus dijalankan sebagai khalifah Allah di bumi. Ini dapat menjadi pendorong untuk lebih memahami tujuan hidup dan berkontribusi positif bagi sesama. Lalu yang ketiga yaitu kesadaran akan proses kesulitan. Menyadarkan bahwa proses menuju kesuksesan atau kedekatan dengan Sang Ilahi tidaklah mudah. Para nabi dan waliullah mengalami perjalanan berat, namun dengan kesabaran dan keikhlasan mereka berhasil melewati ujian tersebut. Dan berikutnya yang keempat adalah pengingat akan pentingnya imanmu. Menyadarkan bahwa dalam menghadapi masalah hidup, imanmu haruslah menjadi kekuatan yang menguatkan, bukan melemahkan. Ini dapat membantu mengatasi tantangan dengan lebih baik. Selanjutnya yang kelima yaitu pemahaman tentang hukum sebab dan akibat.
menyadarkan bahwa kita bertanggung jawab atas nasib dan keadaan hidup kita sendiri. Jika ingin mengubah nasib, haruslah berusaha dan kembali kepada jalan Sang Ilahi. Dan terakhir yang keenam adalah pemahaman tentang keselamatan. Mengajarkan bahwa keselamatan sejati terletak pada ketakwaan dan keimanan kepada Ilahi Rabbi. Orang-orang yang dipilih olehnya tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Dengan memahami dan merenungkan pesan-pesan tersebut, diharapkan kalian semua dapat mengambil hikmah dan menjadikannya sebagai panduan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jangan salah paham, kajian ini bukan bermaksud untuk kita menjadi seorang waliullah. Hal itu masihlah jauh, tetapi berproses untuk menjadi manusia yang benar-benar sebagai khalifah ilahi, yang menjadi manifestasi daripada sifat Rahman dan Rahimnya Ilahi kepada seluruh makhluknya melalui diri kita. Jadi, realistis akan kemampuan diri dan selalu berusaha untuk selalu mengingatnya di dalam setiap keadaan, menikmati hidup, dengan bersyukur dengan apapun yang kita terima, niscaya Sang Ilahi akan menambahkan kenikmatan luar biasa pada kalian semua. Semoga dapat menjadi cahaya bagi perjalanan spiritualmu, menjadi orang yang dipilih oleh Sang Ilahi, menjalani setiap detik kehidupan dengan penuh keberkahan dan keikhlasan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.